Masyarakat muslimin di zaman dulu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu penting al-fakir mengingatkan diri pribadi dan jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan iman yang sebenar-benarnya, dengan takwa yang benar-benar mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang memiliki derajat mulia di hadapan Allah. Derajat yang mulia tidaklah diukur dari banyaknya harta, kekayaan, jabatan, tetapi bagaimana ketakwaan itu benar-benar melekat dalam diri kita, dalam keluarga kita, lingkungan kita, bahkan masyarakat kita. Masyarakat muslimin di zaman Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita, alhamdulillah kita telah menyelesaikan berbagai macam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan. Semoga saja Allah meridhoi apapun yang pernah kita lakukan selama sebulan di dalam bulan suci Ramadan dan kita masuk di bulan Syawal yakni bulan kemenangan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan hari Idul Fitri ini masih ada juga dari kaum muslimin yang beranggapan seperti ini jemaah sekalian. Bahwasanya kemenangan ini adalah kemenangan yang diraih karena setelah satu bulan dikepung dengan berbagai macam kewajiban maupun amalan sunnah yang begitu berat, sehingga Syawal ini adalah kemenangan kita berlepas dari itu semua dan kita menjadi fitri suci kembali yang kala itu kita sudah bisa bersantai dengan. Ini adalah pendapat atau anggapan yang salah yang harus diluruskan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian yang dimuliakan Allah? Ramadan adalah bulan untuk melatih kita. Ramadan adalah bulan untuk membiasakan kita tentunya menjadi pribadi yang lebih bertakwa. La'allakum tattaqun. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, keberhasilan kita memasuki bulan Syawal ini adalah bagaimana kita memandang diri kita. Kita melihat diri kita sendiri. Sudahkah takwa itu melekat erat? Sudahkah kita mempunyai nafsiyah atau dorongan naluri untuk senantiasa taat kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan sebagaimana amalan yang kita lakukan selama di dalam bulan suci Ramadan? Atau justru sekali yang dimuliakan Allah, ketika Idul Fitri kita berlepas dan meninggalkan semua amalan itu, padahal Allah Subhanahu wa taala membiasakan kita dengan amalan-amalan itu untuk melatih diri kita, membiasakan kita untuk terbiasa dengan amalan-amalan itu semua jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berpuasa, mandiri dari segala hawa nafsu dan kemaksiatan, amalan membaca surat, membaca ayat Al-Quran, menghidupkan salat malam, salat dan lainnya. Silakan jemaah sekalian kita bertanya kepada diri kita. Keberhasilan Syawal telah ditentukan dari ini semua. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari Idul Fitri adalah hari kemenangan. Namun jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat realitas hari ini kondisi kaum muslimin, sudahkah kita disebut sebagai umat Islam ini umat yang meraih kemenangan di masa yang dimuliakan oleh Allah? Sementara ketika kita melihat jumlah kaum muslimin yang begitu banyak, hampir 2 miliar, tapi begitu banyak kaum muslimin yang mengalami ketidakadilan jemaah sekalian. Masih banyak kaum muslimin yang merasakan penindasan, bahkan penjajahan, yang mereka senantiasa meminta pertolongan kepada kaum muslimin yang lainnya. Apakah ini kemenangan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka saya dapat simpulkan bahwa ini adalah kemenangan yang bukan kemenangan hati jemaah sekalian. Karena kita melihat kondisi umat Islam masih menderita, banyaknya kaum muslimin yang tersiksa. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal mu'minuna kaum muslimin adalah bersaudara." Maka pernahkah kita memikirkan jemaah sekalian? Pernahkah kita merenungkan nasib saudara kita yang juga itu menimpa kita jemaah sekalian? Pernahkah kita merenungkan apa penyebab dari ini semua jemaah sekalian?
akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap nasib saudara kita yang mengalami tidak keadilan ini zaman sekarang ini. Maka kita bertanyakan, apa penyebab dari masalah ini zaman sekalian? Apakah karena jumlah kita yang sedikit? Maka hal ini sebenarnya telah disampaikan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, bahwasanya nanti ada masa ketika negeri-negeri kafir itu akan memaksa kalian umat Islam sebagaimana makanan yang diperebutkan di atas meja. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah karena jumlah kita karena itu sedikit? Maka Rasulullah tidak mengatakan iya, dan Rasulullah mengatakan tidak. Pada saat itu ada jumlah kalian sangat banyak, tapi kalian berikan buruk di lautan. Kita melihat fakta bagaimana kondisi saudara kita di Gaza hari ini masih saja mengalami ketidakadilan, penindasan dan penjajahan. Bahkan di tepi barat, di tempat Masjidil Aqsa berdiri, kali pertamanya hari ini, tahun ini jamaah sekalian, dilarang oleh Israel untuk melakukan sholat Idul Fitri. Sejak dahulu kala baru kali ini dilarang secara totalitas. Saudara-saudara kita melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Mulia, Masjidil Aqsa. Belum lagi saudara kita yang ada di Sudan, yang ditahan kaum muslimin di sana mengalami penindasan. Belum lagi yang ada di Iran, yang mereka diserang oleh dua negara besar, Amerika dan Israel hari ini. Tidak ada yang mampu untuk membantu mereka semua ini adalah saudara-saudara kita yang sekali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya apa jemaah sekalian? Jawabannya adalah sebagaimana ayat yang saya sampaikan dalam poin tadi. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 103, dan janganlah kalian bercerai-berai. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bercerai-berai. Sehingga jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, jawaban dari permasalahan ini semua, kenapa mereka semua orang kafir dapat melakukan penindasan itu? Semua itu karena kita bercerai-berai. Kita kehilangan tali agama Allah. Wa tasimu bihablillah. Tali agama Allah itu apa jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah? Dahulu kita sebenarnya pernah memilikinya, namun hari ini orang-orang kafir menjadikan tali itu terputus-putus jemaah sekalian. Bahkan untuk mengingatkan misalnya pada generasi kita itu dilarang. Dan anehnya kaum muslimin hari ini mengikuti alur mereka. Sehingga ketika kita menyampaikan, ayo kita bersatu, ayo kita memiliki wajah negara lagi seperti dahulu, maka hal ini dianggap sebagai ekstremis. Dan kaum muslimin itu menyetujui-nya. Alhamdulillah min dzalik. Wa tasimu bihablillahi jami'an adalah negara Islam sekalian, daulatul khilafah yang baru berada. Sehingga jamaah sekalian diminta Allah untuk melawan orang-orang kafir adalah dengan bersatunya kembali umat Islam seluruh dunia kepada persatuan daulatul khilafah Islamiyah. Daulah Islamiyah yang syar'i, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang seharusnya kaum muslimin hari ini bersama-sama untuk memperjuangkan hal ini. Kenapa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Kita melihat fakta yang terjadi di negara Iran sana. Bahwasanya melihat kekuatan Amerika itu tidak sehebat yang diperbolehkan. Dua negara besar yang memiliki kekuatan militer besar untuk melawan satu negara sehingga mereka kewalahan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Bagaimana jika kaum muslimin itu nantinya bersatu? Mereka akan takdir ketakutan sebagaimana dahulu kala ketika tegaknya negara Islam ini. Oleh itu karena ini maksudnya ini Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kemenangan hakiki adalah bagaimana menghilangkan bentuk-bentuk kezaliman dan dasar yang terjadi pada saudara kita yang berada di seluruh dunia ini, dengan kembalinya pemersatu umat Islam dunia yang dikembalikan oleh Rasulullah. Dan hal ini merupakan sesuatu yang telah
dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di akhir zaman ini. Semoga yang sekalian kita bertemu hari kita sama berjuang kembalikan Allah mencatat ini sebagai amal sebagai kita untuk melihat Islam ini. Barakallahu fiikum.